Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gua akan membahas tentang kemungkinan siapa Dirtek dari Timnas Indonesia. Kemarin banyak kisi-kisi bahwa katanya Dirteknya adalah seorang legend sepak bola dunia. Katanya berasal dari Jerman. Ya akan muncul beberapa nama. Pertama Joachim Löw, terus ada Oliver Kahn yang baru saja dipecat oleh Bayern Munchen. Lalu sekarang ini muncul satu nama lagi yang cukup kuat, yaitu Lothar Matthaus. Lothar Matthaus ini kalau kalian anak 80 90-an ya udah pasti lebih tua daripada gue. Pasti tahu pemain yang satu ini. Gue aja tahu yang tidak menonton Lothar Matthaus secara langsung, tapi gue tahu pemain ini sangat luar biasa. Pernah membela Mönchengladbach, pernah membela Inter, pernah membela Bayern Munchen. Lalu juga di Jerman pun dengan 150 caps, ya dengan 23 gol. Kalau back 23 gol, it's okay. Menurut gue lumayan banget, ya. Lalu di pelatih memang Lothar Matthaus ini tidak pernah uh, melatih tim-tim besar. Ya, dibilang karir pelatihnya tidak sesukses pemain. Ya, dia itu total menangani ada 6 tim yang nggak terlalu terkenal ya. Gue bacain aja: Rapid Wien, Partizan, Timnas Hungaria, Atletico Paranense, Maccabi Netanya, dan juga Timnas Bulgaria. Jadi nggak terlalu besar lah timnya. Bahkan bisa dikatakan tim-tim mediocre. Dan juga memang karir kepelatihannya tergolong sudah lama absen. 2011 terakhir kali dia melatih timnas Bulgaria. Lalu setelah itu ya lebih banyak sebagai narasumber, sebagai pandit, sebagai ya pembicara-pembicara di kanal olahraga ya. Nah, sekarang ada kemungkinan dia akan menjadi Dirtek dari Indonesia. Wah, ini kalau sampai kejadian tentu saja untuk elektabilitas Pak Erick Thohir dan juga sepak bola kita akan jauh meningkat. Karena ini legend yang dikenal oleh bukan hanya Asia, tapi seluruh dunia. Ya, ini kanalnya dunia. Ya, yaitu Lothar Matthaus. Nah, kalau kita membahas apakah peran dari Dirtek itu kan untuk sebagai perencana jangka panjang, ya, arah sepak bola kita ini mau seperti apa. Sebenarnya yang merencanakan rencana jangka panjang itu sebenarnya harusnya bukan eh pelatih. Pelatih itu adalah bagian dari sistem yang dibuat oleh Dirtek, bagian dari rencana jangka panjang, rencana blueprint yang diinginkan oleh Dirtek. Contoh, Dirtek 10 tahun ke depan kita harus bangun ini. Ya, untuk timnas targetnya apa? Di tahun kedua misalkan juara ini, di tahun ketiga masuk Piala Asia, tahun keempat, tahun kelima lolos kualifikasi Piala Dunia. Itu kan target jangka panjang. Nah, entah siapapun pelatihnya, biasanya itu akan bekerja sama dengan Dirtek. Ya kan, gaya permainan mungkin itu akan menyesuaikan juga nih. Ya kan, nggak mungkin Dirteknya gue mau timnas kita nggak cuman menang tapi bermain atraktif, mengembangkan pemain muda, tiba-tiba pelatihnya maininnya pemain tua dan juga permainannya tidak atraktif. Maka dari itu akan nggak ada gunanya Dirtek. Kayak contoh, kayak kenapa MU waktu itu Rangnick yang sudah mau jadi konsultan 2 tahun di kontrak, tiba-tiba dia mengundurkan diri dan jadi pelatih dari timnasnya si Alaba, Austria. Itu kan ada peran itu juga. Erik ten Hag tidak mau bekerja, ada perbedaan misi dan visi dengan Rangnick, sehingga menurut gua Rangnick juga berpikir apa gunanya gitu kalau dia ada di klub tapi dia tidak didengarkan oleh Erik ten Hag. Nah, ini juga menurut gua harus ada sinergi nih antara pelatih dan juga Dirtek. Posisinya kalau menurut gue ya jelas lebih tinggi Dirtek. Dirtek ini yang menentukan pelatih siapa. Pemain yang dipanggil atau apa itu kan urusan pelatih. Tetapi jangan lupa, ya peran Dirtek ini juga menyediakan kualifikasi nih, ya kan, standar. Permainan kita seperti apa, harus identitas kita itu apa, target besar kita seperti apa. Jadi tidak tergantung lagi dengan pelatih. Ya mau pelatihnya STY nanti ke depannya misalkan diganti pelatih, sistemnya itu sudah dibuat oleh Dirtek. Target besarnya itu sudah dibuat, identitasnya itu sudah ditetapkan oleh Dirtek. Sehingga siapapun pelatih dari timnas Indonesia nantinya, kita kan nggak mungkin pelatih kita STY selamanya, ya kan? Kita merasakan bahwa improve sekali timnas kita di bawah STY.
Pemain muda diberikan kesempatan semua. Ya, which is really good untuk perkembangan sepak bola kita, bukan hanya sekarang tapi masa depan. Karena ini aset-aset masa depan yang akan bisa bermain bahkan 10 tahun ke depan. Ya kan? Pemain-pemain sekarang. Nah, gue yakin Lothar Matthäus punya pemikiran yang sama. Atau siapapun lah, Lothar Matthäus, Oliver Kahn, atau Joachim Low lah yang akan jadi dirtek. Kalau mereka punya pemikiran yang sama dengan ini, Klopp, wah ini akan bagus sekali untuk perkembangan kita. Jadi Sinteyong ini nggak usah sibuk-sibuk untuk ngurusin apalah inilah yang terlalu melebar dari tugasnya, yang terlalu jauh dari tanggungannya. Ya dia cukup mengatasi timnas senior U23. Mungkin Dirtek juga bisa menentukan pelatih U23 misalkan. Oh, kita nggak mau nih Sinteyong rangkap jabatan pelatih timnas senior maupun U23, nanti jadinya repot dia untuk bagi waktunya. Oke, kita tentukan juga untuk pelatih juniornya siapa, untuk pelatih U19-nya siapa, untuk pelatih U17-nya siapa. Dan ini harus bersinergi nih pelatihnya dari junior sampai senior, karena mereka kalau nggak kerjasama ini akan ribut, akan susah beradaptasi. Pemain yang misalkan dari junior upgrade ke senior, tiba-tiba beda sistem, pelatihnya juga beda visi, maka akan sulit berkembang. Tapi kalau visinya satu, dari Dirtek nih sudah merancang nih, oh kita gambarannya seperti ini nih, sepak bola kita mau ke arah sini, timnas kita mau bermainnya seperti ini. Lalu dirancang lah pelatih junior siapa, pelatih U16, U19, U23 sampai senior. Dan semua harus menjalankan sistem atau menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Dirtek tersebut. Gaya permainan, identitas. Sehingga ini mulai pelan-pelan akan bersinergi. Dan tidak mudah, tidak sulit lagi kita melihat. Kan sekarang gue pernah buat videonya kok. Pemain junior kita mainnya luar biasa, tapi ketika senior hilang. Ke senior hilang, ke senior hilang. Apa bedanya kita dengan Israel? Israel Euro masuk 4 besar, kemarin sih kalah lawan Inggris. Cuman masuk 4 besar, Euro 2020 U21. Piala Dunia U20 dia peringkat 3. Tapi seniornya even masuk Piala Dunia aja enggak. Israel. Itu contoh lain. Terus tahu Korea. Korea itu Piala Dunia U21, U20 sorry, itu peringkat 4. Korea. Mereka bisa membuktikan. Italia nggak usah jauh-jauh, masuk final kan, U21. Lihat senior mereka. Lihat senior mereka, masuk Piala Dunia aja enggak, 2 kali loh edisi secara beruntun. Contoh lagi, kemarin juaranya Uruguay. Juara loh Piala Dunia U21. Lah, di mana? Di Piala Dunia kemarin nggak lolos grup. Nggak lolos grup, fase grup aja nggak lolos di bawah Korea. Jadi masalah-masalah seperti ini terjadi karena tidak ada sinergi itu tadi. Tidak ada sinergi yang jelas dari timnas junior, U19, U21 sampai senior. Kalau ada sinergi yang tepat, pemain-pemain ini akan lebih mudah beradaptasi. Jadi dia tuh kalau naik tingkat nggak perlu adaptasi lagi. Tinggal berkembang aja gitu. Adaptasinya sebentar karena sudah gaya permainannya sama, visinya sama, identitasnya sama, bermainnya seperti ini, peran dia juga sama. Maka tinggal berkembang lagi nih. Ya berkembang terus berkembang. Jadi nggak perlu setiap ganti timnas adaptasi lagi. Itu akan jadi repot. Maka dari itu selama ini kita jarang menghasilkan pemain muda ya. Pemain muda dari U16 atau U19 yang konsisten sampai senior. Siapa coba sebutkan satu? Nggak ada. Sekarang gue berharap contoh Marcelino, contoh beberapa pemain lain. Gue berharap ini bisa menjadi pemain yang sukses sampai dia umurnya senior nanti. Nah tentu saja peran Dirtek ini penting. Kemarin kalau nggak salah terakhir kali tim Dirtek kita itu Coach Indra Syafri. Kalau nggak salah ya. Tapi kan Coach Indra Syafri ternyata ditugaskan untuk jadi pelatih lagi. Ya kan U23 Asian Games nanti dia. Kemarin SEA Games dia. Jadi artinya Dirtek ini harus ada sosok lagi nih yang independen. Ya kan? Harus ada sosok yang jelas. Yang bener-bener ya dia perannya Dirtek gitu. Nggak ngerangkap. Sehingga nanti baru dibagi nih. Misalkan Sinteyong, oke lu khusus senior. Indra Syafri 23, 19 siapa? Misalkan Coach Bima atau siapa 16 siapa? Baru di situ jelas peran mereka. Jadi nggak ada yang kayak sekarang nih. Sekarang kan banyak
ribut-ribut, oh siapa nih, kadang-kadang Sintayong yang pegang 23, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu nggak akan terjadi lagi kalau nanti adanya Dirtek. Jadi mau siapapun nanti, Lothar Matthaus, Kan, maupun si Joachim Low, ini menurut gue sangat bagus. Ya, sangat amat bagus. Ditambah kemarin Pak Erick Thohir juga sudah memutuskan dirinya sebagai ketua komite wasit. Ya, which is really good. Ketua PSSI langsung menjadi ketua komite wasit. Jadi kalau main-main katanya itu akan dihukum seumur hidup kalau nggak salah. Wah, itu cukup ancaman yang sangat amat. Harusnya bisa diwanti-wanti oleh wasit-wasit kita kalau ingin bermain curang atau gimana, nggak bener. Itu bisa saja terkena hukuman yang sangat-sangat berat. Ya. Oke, jadi segitu. Kita tunggu update resminya seperti apa. Apakah betul Lothar Matthaus akan menjadi Dirtek kita, Dirtek Timnas Indonesia, atau sosok-sosok lain yang justru tidak terduga yang akan menjadi Dirtek dari Timnas Indonesia. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.